Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Priharino, Eskepnes MKep, dosen tetap Prodi Profesi Nurse FIK Unidu Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Pada mata kuliah keperawatan gerontik ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada student center learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ditujukan kepada mahasiswa S1 Keperawatan semester 8 dengan kode mata kuliah 73 MWP1618 yang berbobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktek, diselenggarakan dengan 45 kali tatap muka dengan rincian 43 kali pemaparan materi dan praktik serta 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata ajar yang berfokus membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psiko, sosial, dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, dan kelompok ataupun komunitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diajarkan berbagai praktik, baik di laboratorium maupun di lapangan, misalkan praktikum terkait time up code test pada lansia, terapi modalitas, serta mahasiswa diterjunkan langsung untuk melaksanakan pengkajian sampai dengan evaluasi pada pasien lansia yang ada di komunitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. CPL 2, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 3, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL 4, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik serta komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. CPL 5 mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 9 mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup, dan CPL 10 mampu menerapkan akhlakul karimah dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 melakukan asuhan keperawatan pasien lansia dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 2 melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada pasien lansia dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 3 mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan pasien lansia dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 4 melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien lansia dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 5 mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada pasien lansia dalam kondisi beresiko beserta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Untuk media pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi modul ataupun RPS, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gerontik meliputi konsep dasar asuhan keperawatan gerontik, teori-teori penuaan, perubahan bio, psiko, sosio, spiritual, serta kultural yang lazim terjadi pada proses menua, 14 sindrom geriatrik, screening kesehatan lansia sederhana atau SKILAS, elder abuse and neglected pada lansia, psikogeriatri,
pelayanan kesehatan dan sosial pada lanjut usia, legal etik keperawatan geriatri, komunikasi pada lansia, teori keperawatan gerontik, puskesmas dan rumah sakit ramah lansia, pengkajian asuhan keperawatan geriatri, pemeriksaan kesehatan khusus pada lansia atau negative functional consequences, evidence-based nursing pada keperawatan geriatri, continuum of care pada perawatan lansia, terapi modalitas pada lansia, pencegahan jatuh pada lansia, serta nutrisi pada lansia. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gerontik dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun melalui Zoom, sedangkan untuk perkuliahan asinkronus bisa dilakukan di WhatsApp group, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi terkait mata kuliah keperawatan gerontik dan penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Penilaian dalam mata kuliah gerontik ini mencakup 5 komponen, yaitu ujian tengah semester berbobot 20%, ujian akhir semester berbobot 25%, project based learning berbobot 25%, soft skill berbobot 10%, serta tugas kelompok berbobot 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan juga siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-6. Pada hari ini sebelum saya mulai untuk melanjutkan materi, saya ingin mereview sedikit terkait pertemuan sebelumnya tentang perubahan-perubahan yang lazim terjadi pada lansia. Mungkin teman-teman nanti yang masih ingat, yang bisa memberikan jawaban, silahkan mengangkat tangannya. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, yaitu perubahan fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Adakah yang masih ingat atau sebutkan salah satu saja perubahan fisik yang terjadi pada saat proses penuaan? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Oke, Satria, silahkan. Dalam diri kita secara dalam ingat Itu tadi masuk pada sistem perubahan fisik pada sistem integumen. Oke. Jadi perubahan fisik itu kan banyak ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Mas Satria yaitu perubahan fisik pada sistem integumen. Yang berikutnya yaitu perubahan pada spiritual. Jadi kalau semakin tua itu kan biasanya spiritualnya semakin bagus. Kira-kira perubahannya itu sesuai nggak? Bener nggak teori itu? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Renan. Itu agama atau kepercayaan makin berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan juga lansia makin matur dalam kehidupan keagamaan. Oke, bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah semuanya masih inget ya dengan teori yang sebelumnya. Selain itu saya juga pengen ngajak teman-teman ini merenungkan ada 2 pertanyaan yang mungkin harus menjadi jawaban ya. Kenapa sih lansia itu sering mengalami kejadian jatuh? Kenapa lansia itu sering mengalami penurunan daya ingat? Kemudian kesulitan untuk menahan buang air besar maupun kecil, lalu ada kelemahan fisik, bahkan juga ada ketergantungan dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu atau kemunduran-kemunduran tersebut, kira-kira apakah itu menjadi hal yang harus kita normalisasikan atau harus menjadi concern kita sebagai perawat
calon-calon perawat profesional. Ya. Nah, itu tadi 2 pertanyaan tersebut adalah hal yang mendasari kita akan mempelajari sindrom geriatri pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 7. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar sindrom geriatri, mengidentifikasi faktor resiko yang terjadi pada sindrom geriatri pada lansia, menjelaskan berbagai jenis sindrom geriatri yang sering ditemukan pada lansia, menganalisis dampak sindrom geriatri terhadap kesehatan dan kualitas hidup lansia, melakukan pengkajian keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri, menyusun diagnosis dan intervensi keperawatan yang sesuai berdasarkan kasus yang diberikan, mengembangkan strategi pencegahan sindrom geriatri melalui pendekatan promotif dan preventif. Nah, selain itu juga, kita sebagai calon perawat profesional, pasti ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, itu kita akan banyak sekali menemukan pasien-pasien lansia. Baik nanti yang bekerja di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di panti werda, atau bahkan di komunitas. Dan lansia-lansia itu sebagian besar, mereka tidak hanya memiliki satu penyakit, tapi lebih dari satu penyakit atau bahkan sudah banyak yang mengalami komplikasi. Nah, hal ini menjadi sebuah problem karena penyakit-penyakit ini saling berkaitan yang sangat mempengaruhi quality of life dari lansia tersebut. Dengan penurunan quality of life pada lansia itu akan mempengaruhi juga peningkatan angka rawat inap pada lansia, angka kecacatan, bahkan juga kematian. Sebelum kita belajar tentang sindrom geriatri, kita harus tahu dulu apa itu geriatri, apa itu sindrom geriatri. Jadi kalau untuk geriatri itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang dimana dia mempelajari terkait fisiologis dan juga penyakit-penyakit yang dialami oleh lansia. Sedangkan sindrom geriatri itu merupakan kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia akibat dari berbagai penurunan. Jadi tadi kalau direview, diingatkan ada banyak-banyak perubahan pada lansia. Jadi ada perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, juga perubahan drastis pada lingkungan. Nah, hal inilah yang menjadi faktor utama atau faktor penyebab dari sindrom geriatri tersebut. Nah, sindrom geriatri ini nggak boleh kita anggap enteng, nggak boleh kita sepelekan, nggak boleh kita anggap, oh itu normal terjadi pada proses penuaan. Karena apa? Sindrom geriatri ini jika dibiarkan, dia akan menimbulkan masalah kesehatan serius. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bisa meningkatkan angka rawat inap, kecacatan, atau bahkan kematian pada lansia. Sindrom geriatri sendiri ada 14 atau kita menyebutnya dengan 14I. Ada imobilisasi atau kurang bergerak, ada instability, dan juga inkontinensia urin dan alvi. Kemudian ada intellectual impairment, di sini yang kita fokuskannya pada demensia. Kemudian ada delirium, infection, gangguan pendengaran, penglihatan, depresi, inanition atau malnutrisi, impecunity atau tidak punya penghasilan, atau juga pada lansia itu kita menyebutnya dengan post power syndrome. Lalu ada iatrogenik atau penyakit karena pemakaian obat-obatan, insomnia, sulit tidur, imunodefisiensi atau penurunan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir ada infection atau sulit buang air besar. Untuk yang pertama ada imobilisasi atau kurang bergerak. Jadi imobilisasi itu diartikan sebagai tidak bergerak selama 3 hari atau lebih. Untuk faktor utamanya ada nyeri, kemudian kelemahan otot, kekakuan otot, dan juga ketidakseimbangan serta masalah psikologis. Nah, jika dibiarkan terus-menerus untuk imobilisasi ini bisa menyebabkan luka tekan atau kita menyebutnya dengan luka dekubitus. Ya. Luka dekubitus yang dibiarkan terus-menerus ini bisa menyebabkan infeksi. Dan juga selain itu imobilisasi yang dibiarkan terus-menerus itu bisa menyebabkan kontraktur.
Kemudian ada instability, ketidakseimbangan dan juga jatuh. Jadi ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal di sini ada gangguan penglihatan, gangguan organ keseimbangan, dan juga gangguan sensor motor yang menyebabkan adanya gangguan keseimbangan sehingga pasien mengalami resiko jatuh hingga patah tulang. Sedangkan untuk faktor eksternal di sini adalah lingkungan sekitar dari lansia tersebut. Misalkan penerangan yang redup, kemudian lantai yang licin, atau juga yang sering terjadi adalah terlalu banyak barang yang ada di rumah oleh lansia tersebut, sehingga menyebabkan lansia itu mengalami resiko jatuh yang cukup tinggi. Kemudian ada inkontinensia urin dan juga ALFI. Inkontinensia urin ini didefinisikan sebagai urin yang keluar dengan sendirinya dalam jumlah dan frekuensi tertentu sehingga menimbulkan masalah sosial ataupun kesehatan. Nah, untuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh inkontinensia urin ini salah satunya, yang pertama adalah pasien itu akhirnya takut kalau ngompol atau beser ya. Beser itu belum sampai ke kamar mandi, tapi urinnya sudah keluar. Karena pasien ini takut ngompol tadi, akhirnya pasien ini membatasi cairan yang masuk. Nah, ini menyebabkan lansia itu mengalami dehidrasi. Kemudian lansia mengalami jatuh atau fraktur karena terpleset air kencingnya. Jadi belum sampai kamar mandi, BAK-nya sudah keluar, tapi lansianya tetap buru-buru mau ke kamar mandi. Dengan keterbatasan rentang geraknya, ini bisa menyebabkan pasiennya terpleset air seninya sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu intellectual impairment atau gangguan intelektual. Di sini kita fokusnya pada demensia. Demensia adalah penurunan fungsi intelektual yang disebabkan oleh penyakit otak dan tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran yang mempengaruhi fungsi kerja dan sosial. Jadi mungkin kita sering melihat lansia itu pikun ya, sering lupa naruh A, B, C, kacamata dipakai tapi lupa, kemudian sudah makan tapi katanya belum dikasih makan. Nah, itu sering sekali kita dapati hal seperti itu. Ini harus jadi awareness buat kita, ini harus jadi alarm buat kita, caregivernya, apakah ini kita biarkan menjadi sesuatu yang wajar. Kalau lupanya itu masih hal-hal yang ringan, seperti lupa naruh barang, itu masih hal yang ringan. Tapi kalau lupanya sudah mulai lupa jalan pulang, nah itu kita harus mulai alarm nih, takutnya nanti bukan hanya pikun biasa, tapi lansianya sudah mengarah ke demensia atau bahkan Alzheimer. Lalu ada delirium. Faktor resiko delirium itu adalah penyakit-penyakit penyertanya, yaitu hipertensi, diabetes, gangguan jantung, PPOK, dan juga obesitas. Delirium adalah gangguan kesadaran dan perhatian dengan perubahan kognitif sementara dan berfluktuasi, disebut dengan sindrom delirium akut. Delirium ini bisa diatasi apabila kita menyelesaikan penyakit utamanya. Lalu infection atau infeksi, dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia secara fisik, termasuk penurunan kekebalan tubuh pada lansia, ini menyebabkan lansia-lansia itu mudah sekali terserang penyakit-penyakit infeksi. Gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman, ini sudah sangat sering ya, atau hampir seluruh lansia pasti mengalami ini. Mulai dari gangguan pendengaran, salah satu telinga atau keduanya, kemudian gangguan penglihatan, sudah harus pakai kacamata plus. Kalau ada lansia yang mengalami gangguan pendengaran, kita harus tanyakan kepada lansianya, karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan pengkajian. Sering terjadi mispersepsi di situ, karena kita ngomongnya apa, lansia nangkepnya apa, atau kita ngomongnya terlalu pelan, lansianya nggak dengar. Kalau kita ngomongnya terlalu keras, lansianya tersinggung, dikira kita membentak lansia lah. Itu sering sekali terjadi. Makanya harus kita kaji di situ, apakah ada gangguan pendengaran pada lansia. Kalau ada, sebelah kanan atau sebelah kiri.
Kalau gangguannya sebelah kiri, berarti ketika kita berkomunikasi, kita fokusnya pada telinga yang sebelah kanan. Kemudian isolasi atau depresi. Faktor utama dari depresi pada lansia ini adalah kehilangan orang-orang terdekatnya. Mulai dari kehilangan pasangan, kemudian kehilangan anak. Kehilangan anak ini dalam artian anak sudah harus memasuki jenjang yang lebih tinggi dari faktor dari tumbuh kembangnya. Jadi anak sudah mulai berkeluarga, akhirnya berpisah rumah. Lansianya tinggal sendiri, atau juga bisa karena lansia dijauhi oleh keluarga, diabaikan, akhirnya membuat lansia itu merasa kesepian dan juga berujung pada depresi. Nah, depresi yang berkepanjangan ini juga bisa menjadi resiko bunuh diri, termasuk pada lansia. Kemudian inanition atau malnutrisi. Jadi pada seseorang yang sudah mulai memasuki lansia itu ada perubahan jumlah makanan yang diserap ya, jumlah gizi yang diserap. Selain itu juga atau disebabkan karena banyak faktor. Jadi ada perubahan indera pengecap di situ, ada perubahan gigi. Jadi mulai tanggal, akhirnya lansia-lansia itu kesulitan untuk mengunyah karena ada perubahan dari indera pengecapnya. Makanan-makanan itu dirasakan lansia lebih hambar. Tapi kalau misalkan kita terlalu memberikan makanan yang berbumbu pada lansia, itu bisa menyebabkan diare pada lansia. Yang berikutnya impecunity atau tidak punya penghasilan. Seperti kita ketahui, instansi-instansi atau perusahaan kantor itu memberlakukan usia pensiun kurang lebih adalah 58 atau juga ada yang 60 bahkan 65. Nah, itu kan lansia seseorang sudah memasuki masa lansia ya. Ketika seseorang sudah memasuki masa lansia, pengeluaran itu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Bertambahnya apa? Biaya berobat. Biaya vitamin harus berbeda, tapi tidak dibarengi dengan income. Income-nya semakin berkurang, pengeluarannya bertambah, ini akan menjadi stres tersendiri untuk lansia. Selain itu juga seseorang yang memasuki masa pensiun, mereka akan kehilangan rekan kerjanya. Jadi yang biasanya ketemu banyak orang, kayak saya ini ketemu kalian, banyak daun muda ya. Ternyata saya pensiun, ketemunya suami aja atau anak aja, itu kan menjadi stresor tersendiri ya buat seseorang, terutama orang-orang yang memang tidak bersosialisasi. Lalu ada iatrogenik atau penyakit karena pemakaian obat-obatan. Kalau sudah memasuki masa lansia itu biasanya penyakitnya nggak cuma satu, mungkin hipertensi dengan diabetes, hipertensi dengan penyakit jantung. Nah, obat-obatannya pun beda-beda, obat-obatannya itu banyak. Cuma kadang ada lansia itu yang nakal, jadi diminum obatnya kayak hipertensi. Hipertensi itu kan obat harus diminum terus ya, tapi enggak, mereka minumnya saat tensinya naik aja. Kalau tensinya lagi rendah nggak diminum. Nah, fluktuasi dari tekanan darah ini justru bisa membahayakan ginjal di situ. Lalu ada juga yang minumnya dosisnya sehari sekali, terus lansianya merasa, oh kalau sehari tak minum 3 kali, mungkin aku akan lebih cepat sembuhnya. Nah, akhirnya diminumlah 3 kali. Atau juga ada yang harusnya minumnya dijeda 30 menit, ini enggak, alah kesuwen 30 menit ya, langsung aja tak minum bebarengan obat hipertensi dengan obat PPOK misalkan ya. Sedangkan obat ini tidak boleh bertemu, nanti bisa mengakibatkan reaksi yang berbahaya, mengancam jiwa. Itu akan sering kalian temui nanti ketika di komunitas. Lalu ada insomnia atau sulit tidur. Ini bisa dikarenakan karena masalah hidup yang membuat lansia sulit tidur dan juga menjadi depresi. Misalkan karena kesepian, terus tadi perubahan income, itu kan jadi stresor ya. Kita kalau stres, kalau stres banyak tidur apa malah insomnia?
Wah, kalau tidur terus hati-hati, itu berarti gejala depresi. Ya. Karena kalau depresi itu kan lebih banyak menghabiskan waktu di atas tempat tidur biasanya, ya. Tidak melakukan apa-apa. Selain itu juga bisa dikarenakan penyakit insomnia pada lansia, bisa karena penyakit diabetes, gangguan tiroid, dan juga gangguan otak. Lalu yang berikutnya adalah imunodefisiensi. Jadi karena perubahan organ-organ tadi, ada penurunan sistem-sistem organ, akhirnya mempengaruhi juga daya tahan tubuh mengalami penurunan. Yang terakhir ada infection atau sulit buang air besar. Ini bisa dikarenakan karena yang pertama lansia itu kurang bergerak, jadi kurang aktivitas. Kemudian tadi karena ada perubahan pada gigi geliginya sudah mulai tanggal, lansia kesulitan untuk mengunyah atau mencerna makanan yang berserat. Ini it's not how old you are, but how you are old. Jadi nggak penting nih umur kalian berapa, kalian mau tua 60, 70 tahun itu nggak ngaruh gitu. Tapi bagaimana kalian menjadi tua? Apakah kalian menjadi tua dan menyebalkan atau menjadi tua dan menyenangkan? Ini ada moto lansia yaitu bahagia. B-nya berat badan berlebih harus dihindari pada lansia. Kemudian aturlah makan dengan gizi seimbang. Hindari faktor-faktor resiko penyakit tidak menular. Agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. Gerak badan teratur wajib terus dilakukan, iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres, dan awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, demikian tadi materi terkait sindrom geriatri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sampai di sini? Oke, Mbak Yesi silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siaprilia dengan NIM 732208, izin bertanya. Lalu bagaimana cara kita menangani imobilisasi pada lansia? Mungkin itu, terima kasih. Bagaimana, pertanyaannya Mbak Yesi, bagaimana cara kita menangani imobilisasi pada lansia? Ya, tadi seperti I yang pertama tadi kan imobilisasi. Yang harus dilakukan lansia itu adalah melakukan fisioterapi. Nah, fisioterapinya ini bagaimana ya? Harus dikonsultasikan kepada dokter penanggung jawabnya, yaitu dokter rehab medik. Karena nanti yang menentukan dosisnya, kemudian bagian mana yang harus dilakukan fisioterapi, itu adalah dokter penanggung jawabnya. Lalu yang berikutnya, karena ada gangguan-gangguan tadi ya, misalkan nyeri, kekakuan sendi atau otot, nah itu kan membuat lansia itu akhirnya takut bergerak. Dia takut bergerak, terus malah nggak bergerak sama sekali. Nah, itu lansia membutuhkan alat bantu atau yang kita sebut dengan walker. Walkernya bisa walker yang kaki 3 atau walker yang U. Terus bagaimana menentukan lansia ini butuh walker yang mana ya? Kita kembalikan lagi kepada DP-JP-nya. Yang dibutuhkan lansia ini walker yang seperti apa untuk membantu mobilisasi lansia. Bagaimana Mbak Yesi? Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Kalau sudah cukup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk atensinya dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gerontik pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unikdu Jombang. Video ini digunakan sebagai salah satu persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.